Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 13 Agustus. Sekitar pukul 2 dini hari tadi, terjadi kebakaran di sebuah toko alat pertanian di distrik Liujia, Kota Tainan. Petugas damkar segera ke lokasi setelah menerima laporan. Sayangnya, 5 anggota keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri beserta 3 anak mereka yang terperangkap telah meninggal. Penyebab kebakaran masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Asap hitam mengepul dari rumah berantai 3 beratap seng di Liujia pada malam pekan. Petugas damkar segera ke lokasi setelah menerima laporan dan api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Saat pencarian di lokasi, petugas menemukan sekeluarga berlima di ruangan beratap seng yang digunakan sebagai tempat jemuran di lantai 3 dalam keadaan tidak bernyawa. Hanya putri sulung mereka yang saat ini berada di luar negeri luput dari tragedi ini. Lantai pertama rumah yang merangkap sebagai toko alat pertanian ini dipenuhi barang-barang yang mudah terbakar, membuat proses penyelamatan terkendala. Lantai 3 dengan atap seng tidak memiliki pintu keluar darurat, ditambah adanya serambi di tengah rumah membuat asap tebal dan api cepat menyebar. Taifun ke-7 tahun ini, Ampil, telah terbentuk pada dini hari tadi. Ampil yang saat ini masih berskala ringan akan menghampiri wilayah Kanto, Jepang pada akhir pekan. Warga yang bepergian ke sana perlu memerhatikan informasi penerbangan. Di sisi lain, sebuah sabuk depresi tropis mendekati Taiwan mulai Kamis esok. Seluruh Taiwan akan mengalami hujan pada akhir pekan dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah sentral ke selatan. Belum siang, suhu di beberapa wilayah Taipei telah melampaui 36,5 derajat Celcius. Pola cuaca cerah di pagi hari dengan konveksi kuat di sore hari di seluruh Taiwan akan bertahan 2 hari lagi. Seiring berkatnya sabuk tekanan rendah, mulai Kamis, cuaca wilayah sentral dan selatan yang menyambut angin barat daya akan menjadi tidak stabil. Hujan berpeluang turun di seluruh Taiwan pada akhir pekan. 周末到下星期之初，中南部的降雨是整天性的降雨，可能会出现局部性大雨。 Akibat dampak sabuk tekanan rendah di Tiongkok dan menguatnya kembali angin monsun barat daya dari Laut Tiongkok Selatan menuju Taiwan, curah hujan di sepanjang pantai wilayah sentral dan selatan akan bertambah mulai Kamis. Selain itu, Ampil yang merupakan taifun ke-7 tahun ini terbentuk pada hari Selasa dini hari dan bergerak ke arah utara dengan kecepatan 11 km per jam. Ampil berpotensi berkembang menjadi taifun skala menengah saat mendekati wilayah Kanto di Jepang. 所以，如果要前往关中的朋友，可能要特别注意哦，尤其是在16到17号这2天。 Selain Ampil, saat ini depresi tropis TD9 yang terletak di perairan timur Jepang juga mungkin akan berkembang menjadi taifun. Jalurnya diperkirakan terus bergerak ke arah utara timur laut dan tidak akan berdampak langsung terhadap Taiwan. Taiwan bakal memasuki struktur masyarakat super lanjut usia mulai tahun depan. Sebenarnya, sejak tahun 2018, jumlah penduduk usia parubaya dan lansia telah melebihi jumlah siswa usia 5 hingga 18 tahun. Organisasi masyarakat mendesak pemerintah untuk menetapkan kebijakan pendidikan bagi kelompok parubaya dan lansia dan membentuk Badan Pembelajaran Usia Senior. Selain untuk berinteraksi, permainan seperti mahjong yang melibatkan lansia di institusi perawatan jangka panjang dapat menunda kondisi degeneratif seperti demensia. Taiwan diperkirakan akan memasuki struktur masyarakat super lansia pada 2025, dengan rata-rata 1 dari 5 orang berusia di atas 65 tahun. 我们服务的据点当中，其实平均年龄80几岁都算是年轻的。每天早上呢，他们都会算数跟赌报，其实对他们来说，能够预防延缓失智是非常关键的。 Sejak 2018, jumlah warga parubaya dan lansia telah melebihi jumlah pelajar usia 5 hingga 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawatan dan pendidikan bagi warga parubaya dan lansia harus dibangun sedemikian rupa agar mereka dapat belajar secara berkesinambungan sehingga dapat menunda penuaan. Seiring dampak penuaan dan menurunnya angka kelahiran, hidup menyendiri telah menjadi tren kebanyakan lansia. Namun bagi yang tinggal menyendiri berpotensi menjadi sasaran sindikat penipuan akibat kesenjangan digital. Bila mereka jatuh atau sakit di rumah, tidak ada yang dapat dihubungi. Kelompok kesejahteraan sosial menyarankan pembangunan pusat perawatan komunitas yang dipadu dengan kunjungan oleh petugas sosial guna mengurangi resiko lansia hidup menyendiri. Kecelakaan maut terjadi di luar gerbang National Cheng Kung University atau NCQU di Tainan pada kemarin sore. Sebuah mobil berwarna perak melaju cepat dari dalam keluar kampus dan menabrak sejumlah mobil dan motor dengan alasan tak jelas, menyebabkan 1 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Pengemudi mengaku mengalami serangan epilepsi.
Sebuah mobil berwarna perak meluncur keluar dari National Cheng Kung University atau NCKU dan langsung menabrak mobil SUV hitam yang sedang melaju dan berimbas pada 6 mobil dan motor lainnya, menyebabkan seorang pengendara wanita yang hendak mengantar anaknya tewas di tempat. Insiden ini juga menyebabkan 4 orang termasuk pengemudi sendiri mengalami luka-luka. Pengemudi adalah staf perpustakaan NCKU dan ia mengaku mengalami serangan epilepsi saat kejadian. Saat ini, aturan di Taiwan mengizinkan penderita epilepsi yang tidak kambuh dalam 2 tahun terakhir dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan SIM, namun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke Nusantara yang berjarak 1.400 km dari Jakarta. Tahap pertama proyek ini diharapkan selesai sebelum Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Presiden Indonesia Joko Widodo kemarin untuk pertama kalinya memimpin rapat kabinet di ibu kota baru dan kembali menegaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan regional. Gedung baru Istana Presiden yang bentuknya menyerupai Garuda bersayap terbentang megah. Ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Tengah dipersiapkan guna menyambut Hari Kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Presiden Jokowi untuk pertama kalinya memimpin rapat kabinet pertama di ibu kota baru tanggal 12. Ia menegaskan kembali tujuan alokasi ibu kota di masa mendatang. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Para menteri juga meninjau perkembangan proyek infrastruktur untuk memastikan semuanya berjalan lancar menjelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Sumber air baku untuk IKN ini ada 2 sekarang, Bendungan Sepaku Semoy, kemudian kurang lebih 10 km dari sini ada namanya Intake Sepaku. Intake itu adalah sungai yang dibendung, areanya diperlebar, airnya kita ambil menjadi air baku. Betul, itu yang akan digunakan dan sudah digunakan untuk mengisi air atau mengirim air di IKN. Alokasi ibu kota akan mendatangkan sekitar 55 proyek investasi bernilai 3 miliar dolar Amerika. Ditegaskan juga bahwa ibu kota baru akan menjadi kota hijau dan cerdas. Lahan seluas 70% akan dicadangkan sebagai hutan hijau. Namun debu yang dihasilkan selama masa konstruksi membuat warga di sekitarnya sengsara. Kedepannya mereka juga akan menghadapi masalah kemacetan dan penundaan proyek. Ditambah dengan kurangnya investasi asing pada saat ini membuat perkembangan ibu kota di masa mendatang penuh ketidakpastian. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Festival Flora di Columbia. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.